Jangan nyalain yang namanya persalinan mau sesar mau normal. Tapi ada beberapa hal juga yang biasanya ini berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari atau kebiasaan. Ini dia beberapa penyebab dari perut buncit seiring bertambahnya usia. Yang pertama, baca Bu. Kebiasaan penyebab perut buncit. Apa? Melupakan sarapan. Sarapan penting ya? Iya penting. Kedua. Ketiga. Kurang tidur. Keempat. Olahraga. Kira-kira dari poin ini yang 4, 1, 2, 3, 4, yang mana cukup sering Ibu lakukan? Kedua. 1, 2, paling banyak tadi 1, 2, tapi hampir semuanya ya? Nomor 3. Hampir semuanya. Nah ini dia, kita bahas melupakan sarapan. Tentunya sarapan ini sangat penting. Jika kita ingin memulai diet, sebaiknya justru prioritas sarapan. Sarapan, betul. Ya, tapi ini kalau bicara masalah sarapan tentunya berkaitan dengan pengaturan pola makan, Nes. Kita ke meja pengaturan pola makan. Sini. Iya. Nah, pengaturan pola makan seperti apa yang diharapkan jika Anda ingin menurunkan berat badan, ya? Jangan lupakan yang namanya sarapan. Tolong perhatikan asupan air minum air putihnya. Air putih ya. Kemudian jangan kurang tidur, Bu. Ya. Nah, ini bicara masalah pengaturan pola makan ya. Tentunya ini porsinya, Bu. Ya, untuk orang Indonesia biasanya itu kalau ingin merubah pola makan nggak bisa langsung kagetan. Iya. Porsinya kita buat 2, 3, 1. Itu dalam arti adalah jumlahnya. Jadi jumlahnya 2, 3, 1. Jadi maksudnya, makan 2, 3. Pagi atau sarapannya. Karbohidratnya kita ambil dari yang namanya telur dan misalnya sosis. Kemudian jangan lupa sayurannya ya. Nggak harus tomat ya, Dok ya? Nggak harus tomat, bisa diganti dengan yang lain, wortel. Misalkan ya, brokoli ganti dengan sayur yang lain. Penting ada sayur, ada protein dan ada karbohidratnya. Kemudian yang siang porsinya dinaikin 1 tingkat. Tadi saya maksud bilang ini 2, yang ini adalah 3. Karbonya berarti ya? Karbonya ya, karena kan semakin untuk energi pekerjaan juga. Di sini kita perhatikan kalau ibu tidak terbiasa dengan nasi merah, mungkin diawali dulu nasi merah campur nasi putih, baru diubah dengan nasi merah. Ini untuk memaksimalkan serat. Ingat, serat itu akan sangat efektif untuk membuang lemak yang masuk ke dalam tubuh, terutama hari itu. Harus ada sayur, kemudian juga ada sayur atau buah, lalu ditambah protein dari ayam atau dari ikan atau dari tahu. Tahu ya Bu ya. Dan malamnya adalah ya kalau bisa, ini bukan kalau bisa juga, di mana jumlah porsi karbohidrat itu sudah dikurangi di malam hari dan lebih banyak dikonsumsi adalah buah. Ya, pada dasarnya gini, mungkin bagi Anda yang tidak terbiasa dengan langsung menghilangkan makan malam, setidaknya 4 jam sebelum tidur Anda harus bersih dari yang namanya karbohidrat. Apalagi nasi, apalagi istilahnya susu yang mengandung full cream, ya. Jadi usahakan 4 jam itu kalau tidur jam 10, jam 6 sudah tidak makan karbohidrat lagi. Nah ini pengaturan pola makan ya. Dari berapa penyebab tadi kan, melupakan sarapan, kurang air putih. Jadi saat Anda makan konsumsilah air putih yang cukup untuk membantu proses pencernaan. Tadi poin keempat adalah malas bergerak. Ayo kita bergerak untuk membakar kalori yang masuk. Kita ke sebelah Esti. Oh ya ampun, udah disiapin. Udah. Biasanya olahraga apa favoritnya Bu? Jalan, senam. Terus ngunyah. Apalagi? Nyuci. Oke. Itu olahraga juga loh. Olahraga. Bebenah gitu. Ya, yang penting adalah jangan malas bergerak. Upayakan untuk bergerak setiap hari, mau nyuci, mau ngepel atau mau olahraga. Ibu lebih senang duduk di sofa? Oke. Karena ibu-ibu di sini lebih senang lebih senang. Karena ibu-ibu di sini lebih senang duduk di sofa, saya ajarin gerakan olahraga sambil duduk di sofa. Saya udah pakai Kita pindah. sepatu ternyata duduk di sofa. Aduh. Oke. Namanya juga malas bergerak. Sofa bisa Anda gunakan sebagai alat bantu untuk tetap olahraga. Yang pertama gerakannya. Mungkin ibu-ibu yang di depan bisa ngikutin, yang belakang terkejukal ya. Oke, ini Squat. perutnya tolong ditahan. Jangan diblok gitu ya. Duduknya tegap. Kekuatannya adalah di otot perut, kemudian otot perut bagian bawah dan kaki. Tangan taruh di belakang. Pokoknya bisa nyanggah dulu badannya, ya. Lihat dulu gerakan saya. Agak condong. Lumayan Bu nih. Tarik napas, buang napas. Bisa Bu?
Ini juga bisa mengencangkan otot-otot paha, Bu. Jadi tadi di segmen 1 kita belajar otot kewanitaan biar kencang dengan belly dance. Olahraga ini otot paha, jadi kuat, Bu. Ya, yang kedua, Esti udah bisa ya yang tadi ya? Iya, bisa. Ini berarti kita gerakan kedua nih squat. Squat ini lebih ke arah juga perut dan kaki kayak tadi. Kalau squatnya banyak, kencengin. Iya. Oh. Coba Esti tunjukin squatnya gimana? Kalau saya squat biasa gini. Jadi nggak boleh lebih, ini nggak boleh lebih dari Iya. ujung jari. Cuman kalau di sofa Kalau di squatnya. sofa gimana? Oh, duduknya enak ya. Set. Ini baru kita atur dulu ininya, Nah, ya iya, atur ini dulu lumayan. antara kekuatan kaki dengan kekuatan punggung ini jangan terlalu bungkuk, Bu ya. Jadi saat menjatuhkan pantat ke sofa, ini juga harus tegak. Wah, naikin lagi. Wah, kalau sudah terbiasa baru diikuti dengan gerakan anggota tubuh yang lain. Jadi sebenarnya sofa itu cuman nyentuh doang, jadi nggak didudukin ya, Bat ya? Iya. Gitu. Kalau bisa cuma nyentuh doang. Bisa cuma nyentuh doang, Bu. Tapi ingat ditahan otot perutnya. Ya. Makin susah memang ya. Ya, kan lumayan. Enggak, ada yang begini. Soalnya gini. Makanya tadi saya di awal bilang atur dulu bentuk badannya baru disempurnakan ya. Lalu sofa push up. Wah, kalau udah dengar bahasa push up pasti kesannya yang waduh, 2, 3. Push up. Coba Ti, push up pakai sofa gimana, Ti? Berarti bisa jadi gini. Bisa. Nah, itu dari samping bisa. Yang pasti adalah pastikan kursi Anda itu kuat tidak bergoyang. Siap gaya tangan satu. Iya. Saya kalau buat perut tiap pagi plank. Atau Nah, gunakan push up. dengan belakangnya. Oh iya. Jadi sambil nonton TV ya. Sambil nonton TV, tidak malas bergerak, ngurangin kalori, merupakan salah satu cara untuk mengurangi yang namanya perut, Ya, Bun. lumayan, Dok. Peringatan nih, Dok. Iya, setelah ini masih banyak informasi lainnya, jadi tetap di Dokter Os. Indonesia. Untuk mengidentifikasi banyak yang nanya, kalau anak kurus perut buncit cacingan. Benarkah perut buncit pada anak pasti pertanda cacingan? Kenali beragam faktanya sesaat lagi. Badannya kurus, nah itu hati-hati, jangan-jangan nih ada infeksi cacingan. Oh.